Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi. Oke, saja. Nah, apa itu indikator? Indikator dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disingkat sebagai KBBI adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Ya, jika dikaitkan dengan pembelajaran, indikator merupakan petunjuk bagi guru apakah hasil pembelajaran telah tuntas atau belum. Ya, sederhananya indikator itu pencapaian kompetensi adalah garis-garis besar ya yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, misalnya dalam satu pertemuan siswa harus mampu menyebutkan nama-nama binatang melata ya. Maka pembelajaran dilaksanakan semata-mata agar siswa dapat menyebut nama-nama binatang melata. Nah, ketika siswa sudah mampu menyebutkan nama-nama binatang melata, berarti pembelajaran telah tuntas. Sebaliknya, kalau belum mampu menyebutkan nama-nama binatang, pembelajaran pun belum tuntas. Nah, jadi indikator adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, atau dengan kata lain adalah perubahan yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah pembelajaran berlangsung untuk mengetahuinya ya, dilaksanakan melalui evaluasi apakah dilakukan dengan tes lisan, tertulis, dan tanya jawab. Nah, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi di indikator. Banyak orang yang menyarankan agar menggunakan metode SMART ya. SMART itu specific, measurable, achievable, reality, and time ya, time. Yaitu spesifik itu indikator yang dibuat haruslah berfokus pada satu kemampuan. Yang kedua, measurable, indikator harus dapat diukur dan dievaluasi. Yang ketiga, achievable, indikator harus bisa diraih atau dicapai oleh siswa. Keempat, reality, indikator harus nyata dalam prosesnya. Yang kelima, time ya, perhitungan waktu mencukupi. Nah, kemudian ada jenis-jenis indikator pencapaian. Yang pertama itu ada 3. Yang pertama indikator kunci, yang kedua adalah indikator pendukung, dan yang ketiga adalah indikator pengayaan. Ya, yang pertama adalah indikator kunci, adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRT atau UKRK ya, atau urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Nah, kompetensi yang dituntut dalam indikator kunci adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Ya, indikator kunci harus memiliki sasaran yang mengukur ketercapaian standar minimal dari KD, yaitu kompetensi dasar. Nah, yang kedua yaitu indikator pendukung bertujuan ya. Nah, bertujuan untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci ya. Indikator pendukung disebut juga indikator prasyarat ya, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajarinya. Nah, kemudian ada indikator pengayaan. Pengayaan mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari
ketuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar atau KD. Nah, kemudian ada perumusan indikator. Nah, yang pertama, indikator pencapaian kompetensi dirumuskan berdasarkan dari kompetensi dasar. Ya, yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, mudah dipahami dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Ya. Yang keempat, hanya mengandung satu tindakan sehingga pengukuran mudah dan jelas. Dan kelima, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, kompetensi peserta didik, lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi tentang al-dawatul mudarosiyah. Ya, yang pertama yaitu menghafalkan kosakata tentang al-dawatul mudarosiyah, yaitu ya misalnya benda-benda ya seperti pulpen, kolamun, ya kan ya, kitabun ya. Nah, itu. Terus kedua sih menghafal kosakata tentang adawatul mudarosiyah ya, menghafal supaya bisa dimengerti apa itu misalnya apa bahasa Arabnya buku, bahasa Arabnya pulpen dan sebagainya. Ya, yang ketiga yaitu menganalisis teks ya tentang adawatul mudarosiyah. Menganalisis. Terus keempat, menerjemahkan teks ya tentang adawatul mudarosiyah ya yang ada dalam buku ya. Terus yang kelima, menganalisis percakapan tentang adawatul mudarosiyah. Yang keenam, menyusun kalimat Arab sesuai dengan tartib ya. Yaitu yang tujuh, menghafal teks ya yang diperdengar tentang adawatul mudarosiyah. Kemudian yang kedelapan, menuliskan teks yang diperdengar tentang adawatul mudarosiyah, yaitu ya kita ya. Yang sembilan, mendeskripsikan jenis teks dalam bahasa Arab tentang adawatul mudarosiyah. Nah, yang ke-11, menilai teks bahasa Arab berdasarkan jenis teks tentang adawatul mudarosiyah. Ya, yang terakhir, menilai teks bahasa Arab berdasarkan tartib tentang adawatul mudarosiyah. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi tentang adawatul mudarosiyah ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.